YouTuber. Nah, pada video kali ini saya akan mencontohkan bagaimana cara kita mengerjakan proyek hourly, teman-teman. Teman-teman bisa cek di sini ada yang namanya proyek fixed price, dan ini yang hourly. Nah, pada tutorial kali ini kita akan bekerja pada proyek yang hourly. Jadi pertama-tama itu silakan teman-teman login ke situs Upwork-nya, lalu download dulu softwarenya, teman-teman. Silakan diklik aja nanti setelah sampai di area downloadnya, teman-teman silakan pilih versinya. Laptop teman-teman itu di atas 4 GB alias 8 GB RAM-nya. Ini RAM-nya 8 GB. Teman-teman itu saya sarankan download versi yang Windows 64 bit, atau teman-teman juga bisa cek dulu Windows yang teman-teman gunakan itu tipe Windows 32 bit atau Windows 64 bit. Nah, karena saya menggunakan RAM 8 bit dan menggunakan Windows 64 bit, makanya saya download yang ini, teman-teman. Nah, silakan di-download lalu kemudian diinstal, teman-teman. Nah, kebetulan saya sudah menginstalnya, teman-teman. Jadi ini setelah saya download dan saya install, jadi klik aja. Nah, kalau misalnya teman-teman baru pertama kali, itu nanti teman-teman diminta login ke situsnya. Berhubung ini saya sudah masuk ke akunnya, jadi saya tidak perlu lagi login. Nah, di sini kita bisa cantumkan apa yang ingin kita kerjakan. Nah, berhubung untuk job kali ini itu saya ingin ganti warna baju ini dengan warna yang ada di sini, teman. Ini nanti saya akan tunjukkan caranya step by step-nya. Nah, jadi ini saya akan kasih nama dulu, ini purple. Kemudian di sini saya kasih juga ini. Nah, seperti ini, teman. Kemudian ini hanya cuman ini aja, apa namanya, untuk reminder aja. Nah, kalau sudah klik start tracking, teman-teman. Nah, nanti ini akan jalan di sini, teman-teman. Nah, kalau sudah jalan, jadi nanti dia akan berjalan waktunya, teman-teman. Nah, kalau sudah jalan gitu, biarkan aja softwarenya dibuka kayak gini aja. Nanti dia akan tracking sampai berapa lama teman-teman mengerjakannya. Nah, di sini akan saya kasih contoh gimana caranya teman-teman itu mencocokkan warna yang ada di ini, targetnya ini. Dia mengubah warna yang ada di ini, teman-teman. Jadi warna purple ini diubah menjadi yang ini, teman-teman. Kelilak namanya. Ini adalah proyek milik klien saya. Jadi saya akan kasih contoh caranya. Di sini Ctrl J. Nah, ini diseleksi dulu. Kemudian kita filter, blur, average. Ini kita kasih nama. Ini new. Kemudian yang ini juga. Ini taruh atas saja. Ctrl J. Kemudian kita kasih nama. Ctrl J juga. Kita taruh di atas new-nya ini. All. Kita seleksi lagi. Yang ini tadi. Sambil menekan. Jadi cara menseleksinya itu sambil menahan kontrol, kita klik di sini, ya, teman. Nah, jadi dia langsung terseleksi. Kemudian kita pilih select, kita pilih filter, kemudian kita pilih blur, average. Nah, lalu kita satukan ini, dekatkan warnanya, karena kita mau menyatukan warna yang ini samakan dengan yang ini. Nah, buat lagi layar baru di atasnya, kemudian ambil ini ice dropper tool ini, atau menekan I, tekan di sini I, lalu sambil menekan Alt backspace, teman-teman. Nah, jadi warnanya akan berubah, dan ini kita akan arahkan ke bawah kayak gini sambil menahan Alt juga, jadi ada lambang ke bawah gitu. Nah, ini kita ubah warnanya ke color, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat warna di kiri sama di kanan tidak sama, jadi kita harus samakan dulu warna yang ini biar sama dengan yang ini, teman-teman. Jadi caranya, pada layar all ini kita tambahkan lagi yang namanya level, teman-teman. Nah, kalau sudah, kita geser aja slidernya di sini sampai warnanya itu matching, teman-teman. Menyatu. Nah, ini warnanya udah menyatu. Lihat dulu. Nah, ini teman-teman kan udah menyatu ini warnanya. Kalau sudah, berarti kita bisa hapus file-file yang sebelumnya. Kayak yang ini bisa dihapus, ini bisa dihapus juga. Jadi yang gambar ini kita akan satukan, teman. Ctrl G. Jadi tinggal warna ini colornya, color. Kemudian yang ini untuk kecerahan.
Nah, kita matikan dulu ininya. Nah, untuk mendapatkan warnanya ini berubah ke sini, kita harus seleksi dulu, teman-teman. Menyeleksi bagian baju yang akan kita seleksi. Jadi kita bisa menggunakan pen tool di sini. Ini pen toolnya. Pen tool. Pastikan ininya juga udah nyala. Nah, ini udah jalan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bagus, pakai pen tool ya, teman-teman, kerjanya biar lebih profesional. Sebenarnya bisa juga dilakukan dengan menggunakan ini, apa namanya tuh, teknik seleksi yang lain. Hanya saja kalau kita pakai teknik yang lain itu, ini quick selection tool ini dia kurang rapi, teman-teman. Kalau kita sih kan maunya yang bagus dan rapi, makanya kita menggunakan pen tool saja. Ini enaknya jobnya ini hanya kita disuruh mengubah warna aja, jadi kita nggak perlu menajamkan, kemudian kita juga nggak perlu retouching, karena klien saya butuhnya hanya mengganti warnanya saja. Jadi santai aja, teman-teman, ngerjainnya. Kalau salah balikkan aja, undo dengan menekan Ctrl Z. Jadi harus pastikan warnanya itu nanti menyatu dan sesuai dengan yang diinginkan oleh klien kita. Nah, itu suara. Jadi beberapa kalau kita kerjanya ini apa namanya tuh Hourly, dia akan mengambil foto, teman, yang dia akan capture secara acak. Nah, itulah kenapa kalau teman-teman lagi kerja hourly itu tidak saya sarankan teman-teman itu sambil mengerjakan hal lainnya. Misalnya teman-teman sudah tahu hourly tapi teman-teman tidak sengaja mengulur waktu atau menghabiskan waktunya supaya waktunya itu banyak habis, banyak terbuang. Itu kalau misalnya ketahuan dengan klien teman-teman, itu teman-teman itu bisa end kontrak langsung. Makanya untuk menjaga kualitas teman-teman tuh kalau lagi kerja tuh lebih baik fokuskan dulu, selesaikan, teman-teman. Jangan sambil main game ataupun yang lainnya. Nah, ini yang sudah kita isi, teman-teman. Nah, ini kalau bisa dicek, ini kan warnanya kan belum terlalu enak ya dilihat ya. Jadi walaupun sudah sama, ini belum estetika desainnya itu belum pas lah, teman-teman. Biar pas kita setting lagi kecerahannya pakai level. Nah, di sini kita coba atur gimana caranya supaya lebih enak dilihat lagi. Nah, ini ada paling nggak ada kecerahan sama ininya, agak mending dibandingkan yang tadi, teman-teman. Seperti ini. Kita cek hasil ininya. Kalau misalnya masih ada yang berbayang-bayang nih,
Ini bisa aja kita hilangkan dengan menggunakan constamp, atau bisa juga prosesnya tekan ini di layar mask, lalu kita menggunakan brush lagi. Jadi kita akan perhalus lagi biar ya paling enggak diminimalisir lah yang bekas pinggiran yang belum terseleksi itu. Nah kayak gini. Jadi cek dan recheck sebelum dikirim ke klien teman-teman. Jadi yang saya contohkan ini ya teman-teman, Photoshop ya. Kalau misalnya teman-teman dapat pekerjaan misalnya data entry atau misalnya translate, ya sama. Tadi itu hasil kerjaan kita tuh direkam pakai time tracking ini teman-teman. Ntar kita cek dulu di sini. Memang harus teliti kita kerjanya teman-teman. Lalu kayak gini nih, ini nih. Ini kan bagian dari baju nih. Kayak gitu. Misalnya ini juga bagian dari baju. Ctrl Shift ALT E teman-teman. Jadi kita akan cek before afternya. Ini sebelum sesudah teman-teman. Udah agak mendingan ya teman-teman. Kemudian ini kita juga bandingkan warnanya udah dekat. Kemudian antara terang sama gelapnya udah pas. Oke, kita simpan dulu teman-teman. Save as. Kemudian 7 PSD. Oke, kemudian file, kemudian kita save as lagi. Kita ke JPG. Nah, ini jangan sampai kita timpa. Jadi ini kita buat aja, tambahkan misalnya after. Seperti itu, kemudian klik OK. Nah, kemudian kita bisa langsung ini. Nah, ini udah 30 menit. Terserah teman-teman, bisa jadi lebih lama. Ini kebetulan karena sedikit aja, tapi kalau misalnya bajunya rumit, itu bisa lebih lama lagi. Kemudian kita bisa masuk ke menunya ini. Nah, kita upload ke klien kita, teman-teman. Kemudian ini kita akan upload yang sudah kita selesaikan tadi, yang ini ke sini. Nah, seperti itu. Kirimkan. Nanti biar dia bisa cek apakah kira-kira yang kita kerjakan itu masih perlu dikoreksi atau tidak. Nah, demikianlah caranya gimana kerja dengan proyek Hourly. Semoga dengan adanya tutorial video ini bisa sedikit memberi gambaran gimana sih cara kerja Hourly yang ada di Avok. Nanti kalau teman-teman masih bingung, nanti silakan bertanya kita diskusi aja ya teman-teman. Ini kita matikan. Nah, jadi nanti kalau sudah selesai kita matikan aja teman-teman. Dan kalau mau mulai lagi, job lagi yang lain, misalnya ngedit lagi, kita hidupkan ya kayak gitu. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.